Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Rabu ini. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 12 sampai 19. Kita sering mendengar orang berkata demikian, maju kena, mundur kena lagi. Atau menjadi orang Katolik yang maju mundur. Misalnya dua hal ini terjadi dalam ranah pengetahuan akan iman kepada Tuhan Yesus. Wah, seringkali itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar iman. Misalnya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kok Allah itu tiga, tetapi kok disebut satu? Atau tentang, Bunda Maria misalnya. Orang sering mengatakan, orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Padahal kenyataannya tidak. Atau juga misalnya di bulan November ini. Bulan di mana kita mempersembahkan doa-doa kita untuk arwah semua orang beriman. Kok kenapa orang Katolik berdoa bagi orang yang sudah meninggal? Dan begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar iman. Kadang-kadang itu para sahabat yang terkasih, kita gagap, nggak bisa ngomong. Padahal sebetulnya itu tahu, tetapi karena tidak punya keberanian untuk menjelaskan kepada orang lain. Nah, ini yang bagian pertama yang membuat kadang kita juga berpikir bingung menjadi orang Katolik. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Artinya semakin banyak belajar dengan membaca kitab suci atau juga minta orang lain yang lebih tahu, coba sharing bersama-sama. Ini meneguhkan, memberi kesaksian kepada dunia. Atau bagian yang kedua ini, dalam perjalanan hidup kita, itu sering juga terjadi bahwa ketika kita begitu semangat untuk mewartakan nama Tuhan Yesus, kita itu ruang itu sangat terbatas. Ruang gerak kita itu banyak hal terjadi, dibuat sedemikian rupa sehingga kita sulit untuk pergi mewartakan, apalagi untuk menyebut nama Tuhan saja itu sering kali itu dipertentang. Dan banyak hal-hal lain yang terjadi dalam hidup ini yang membuat kadang-kadang kita juga itu maju kena, mundur kena, semuanya serba kena. Tetapi pada hari ini, janganlah cemas para sahabatku yang terkasih. Karena hikmat itu diberikan langsung oleh Tuhan. Mungkin akal budi kita, pengetahuan kita itu sangat terbatas. Tetapi hikmat itu diberikan. Dalam kitab suci itu para rasul itu, bagaimana hikmat diberikan. Atau martir pertama itu, Stefanus. Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Dan kata-kata itu keluar tidak hanya melalui mulut kita, tetapi juga bisa dijawab melalui kesaksian dari orang-orang lain. Dan ini menjawab pertanyaan yang begitu banyak dari orang lain. Atau ketika kita menghadapi situasi kita dianiaya. Memang para sahabatku yang terkasih, inilah harganya mahal sekali untuk menjadi pengikut Tuhan. Tidak mudah menjadi orang Katolik di zaman now atau pada situasi apa saja. Tetapi paling utama pada hari ini, apapun yang kita alami pada akhir Injil, bayangkan saja, Yesus itu begitu dekat dengan kita. Dia tahu pergumulan saya dan para sahabat. Dia bahkan berkata, satu helai rambut kepalamu pun, itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu berarti yang kecil saja yang kita hadapi, itu tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Yang paling utama sekarang adalah bagaimana mata hati kita untuk arahkan semuanya kepada Tuhan. Yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, banyak hal terjadi itu di luar rencana kita, di luar yang orang katakan tidak ada kemungkinan, dan semuanya terjadi karena penyertaan Tuhan. Karena itu mari di hari Rabu ini, apapun pengalaman dari hari Minggu, Senin, Selasa, di hari Rabu ini dan hari-hari selanjutnya, bersandarlah pada Tuhan, maka hikmat itu diberikan langsung oleh Tuhan, dan kemudian kita menjadi pribadi yang kuat untuk tetap pergi kemana saja, mewartakan dengan kata-kata, tetapi lebih juga
mewartakan kasih Kristus itu dalam perbuatan kita setiap hari. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.